Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fatima. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas atau membahas isu yang cukup masih hangat di Indonesia, yaitu isu yang ada di dunia persepakbolaan Indonesia. Dunia persepakbolaan Indonesia memang cukup terkenal dengan sistemnya yang kurang bersih. Tidak seperti cabang olahraga lainnya seperti badminton, cabang persepakbolaan Indonesia masih syarat dengan sistem yang koruptif. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, terungkap bahwa terdapat beberapa oknum wasit dan pemain yang terlibat dalam pengaturan papan skor. Hal ini diangkat oleh Najwa Shihab di dalam acaranya Mata Najwa yang disiarkan di Trans7 dan Narasi TV. Pada saat itu, narasumber yang disajikan Najwa Shihab salah satunya adalah pelaku pengaturan papan skor, yaitu wasit. Namun, karena keterangan tersebut sangat sensitif, maka Najwa Shihab menyajikan keterangan dari sumber tersebut dengan menutup identitas dari pelaku tersebut. Nah, hal ini justru menjadi pemicu pengurus PSSI menggugat Najwa Shihab karena tidak terima identitas si pelaku atau wasit mengatur papan skor tersebut disembunyikan. Namun, bagaimana sih sebenarnya hukum Indonesia mengatur hal tersebut? Apakah benar Najwa Shihab bisa dimasukkan penjara gara-gara ini? Untuk itu, kita perlu melihat aturan hukum di Indonesia. Siaran yang dilakukan oleh Najwa Shihab adalah termasuk dengan produk pers. Nah, apapun bentuk produk pers, maka hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pers. Di dalam dunia pers, dikenal dengan istilah hak tolak. Hak tolak yaitu hak untuk menyembunyikan identitas narasumber dari siapapun yang meminta, dan ini diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Pers. Selain ayat tersebut juga terdapat dua dasar hukum lainnya, yaitu pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers dan juga pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Tujuan utama hak tolak ini adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi tersebut. Bayangkan jika wasit tersebut dipublikasikan identitasnya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisa jadi setelah itu terdapat intervensi atau ancaman keselamatan yang dilakukan oleh oknum-oknum lainnya yang terlibat dalam pengaturan papan skor tersebut. Namun, dikarenakan sumber informasi tersebut disembunyikan identitasnya, maka segala akibat hukum yang terjadi setelah pempublikasian produk pers tersebut, maka akibat hukumnya diatur atau ditanggung oleh si lembaga pers tersebut. Sedangkan sumber informasi tersebut atau narasumber tersebut terlepas dari segala tuntutan hukum. Dan sebaliknya, jika lembaga pers tersebut justru membocorkan identitas sumber informasi tersebut, maka lembaga pers tersebut dapat dikatakan dengan melanggar kode etik jurnalistik. Dan ini justru merugikan dari lembaga pers tersebut. Dalam dunia pers, hak tolak adalah hak yang sangat penting dimiliki oleh wartawan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan dari sumber informasi yang memiliki informasi-informasi penting atau informasi kunci yang kepentingannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran atau fakta dari sebuah kejadian. Maka, jika hak tolak tersebut diabaikan oleh hukum Indonesia atau oleh penegak-penegak hukum Indonesia, maka bukan hal yang tidak mungkin dalam jangka panjang peran atau fungsi utama dari pers akan mengalami kemunduran. Hak-hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar lama-lama tidak akan terpenuhi dan demokrasi yang ada di Indonesia ini akan semakin tercederai. Baik, cukup sekian sedikit ulasan dari saya terkait dunia persepakbolaan Indonesia dan juga hak tolak yang ada di dalam dunia pers. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.